Tuntutan JPU penyiram novel tidak adil. Lihat kasus Ahok dong. Artikel ini ditulis oleh Ayas untuk siword.com. Tulisan ini sama sekali bukan untuk membela novel Baswedan. Saya termasuk orang yang tidak respect dengan sepupu Anies itu. Orangnya 11-12 dengan Anies. Lebih terlihat kelicikannya dibanding integritasnya. Terlihat sekali orangnya punya banyak kepentingan. Saya hanya menyoroti tuntutan JPU terhadap pelaku penyiram air keras ke wajah novel. Meskipun saya tidak suka dengan novel, saya berharap hukum di Indonesia ditegakkan setegak-tegaknya. Keadilan dalam hukum adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Hukum tidak boleh tebang pilih. Jujur saya tidak sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap dua terdakwa pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, yaitu Rahmat Kadir Mahulet dan Roni Bugis dengan pidana 1 tahun penjara. Menurut saya tuntutan ini sangat ringan dan tidak sebanding dengan perbuatannya. Katanya para terdakwa terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga menyebabkan novel mengalami luka berat. Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap novel telah mengkhianati institusi Polri. Alasan apapun dalam melakukan penyerangan yang menyebabkan luka berat, seyogyanya tidak dituntut seringan itu. Saya tidak akan menelaah pasal yang menjerat pelaku menyiram air keras ke wajah novel Baswedan. Saya hanya akan membandingkan dengan kasus lain sebagai dasar untuk menyebut bahwa tuntutan JPU terhadap pelaku penyiram air keras ke wajah novel sangat ringan. Mari kita lihat kasus Ahok. Hanya karena salah ucap dan tidak ada maksud untuk menistakan agama Islam, hanya karena menyinggung Al-Maidah ayat 51, Ahok pun telah meminta maaf secara terbuka. Namun Ahok dituntut oleh JPU dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Harusnya perbuatan pelaku penyiraman air keras ke wajah novel Baswedan jangan hanya dituntut oleh JPU dengan pidana hukuman 1 tahun penjara. Harusnya dituntut lebih berat karena melukai wajah orang. Saya tidak mengerti kenapa JPU hanya menuntut hukuman 1 tahun penjara. Pun saya khawatir tuntutan JPU yang terlalu ringan ini ujung-ujungnya menjadi bahan oposisi dan kadrun untuk menyerang Jokowi. Saya kira saat ini sudah mulai bermunculan hanya karena pelaku penyiraman air keras ke wajah novel dituntut 1 tahun oleh JPU. Rezim Jokowi dinilai tidak adil dan ingin melindungi pelaku penyiraman. Terlebih sosok novel dianggap kontra dengan presiden. Oleh sebab itu, saya berharap tuntutan JPU lebih berat lagi. Namun karena sudah terjadi, saya berharap vonis hakim nanti jauh lebih berat dibanding tuntutan JPU. Meskipun biasanya vonis hakim tidak lebih berat dibandingkan tuntutan JPU, namun realitanya pernah terjadi sebaliknya, di mana vonis hakim lebih berat dibanding tuntutan JPU. Kita bisa melihat pada kasus Ahok. Ahok dituntut oleh JPU dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Akhirnya mendapat vonis dari hakim dengan hukuman 2 tahun penjara. Vonis ini lebih berat dibanding dengan tuntutan JPU. Dan tidak hanya Ahok, publik pun terkejut dengan vonis hakim. Hakim dinilai tidak netral dan tidak objektif saat menjatuhkan vonis karena takut dengan tekanan massa. Tidak bisa dipungkiri, saat vonis Ahok dijatuhkan, massa dari FPI berkerumun di luar pengadilan. Saya berharap peristiwa vonis hakim lebih berat dibanding tuntutan JPU kembali terulang di kasus penyiraman air keras kepada novel Baswedan. Dan saya berharap hakim bisa memvonis pelaku penyiraman air keras ke wajah novel dengan hukuman sekitar 2-5 tahun penjara. Yang saya khawatirkan, jika vonis hakim nantinya lebih ringan dibanding tuntutan JPU, ujung-ujungnya Jokowi lagi yang disalahkan. Nanti novel Baswedan terus-menerus play victim. Para kadrun pun akan kembali menyalak, bahkan mungkin kembali menggelar aksi. Mereka akan membandingkan dengan para pembenci Jokowi yang dihukum karena terjerat UU ITE akibat melakukan penghinaan dan fitnah kepada Jokowi. Meskipun pelaku penyiraman air keras ke wajah novel adalah anggota polisi, saya berharap hakim tidak tertekan saat menjatuhkan vonis nantinya. Harus tetap netral dan objektif dalam menjatuhkan vonis. Minimal, vonis yang dijatuhkan tidak membuat novel play victim, kadrun menyalak, dan Jokowi disalahkan. Saya kira kita semua sudah bosan lah dengan kasus ini. Jangan sampai novel kembali play victim dan kadrun kembali menyalak. Rasanya hanya akan menjadikan kisruh saja. Begitulah kura-kura, bagaimana dengan Anda?